Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Sylvia, Sabrina Benita, dan juga Niko Maulidian Pratama ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu implementasi metode decision tree untuk klasifikasi UMKM studi kasus Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran. Latar belakang, menurut BPS, saat Indonesia mengalami resesi ekonomi di kuartal 3, yaitu minus 3,49% per tahun. Resesi ekonomi sangat berdampak terhadap penurunan ekonomi nasional. Maka dari itu, pemerintah harus memiliki strategi untuk menggenjot ekonomi tumbuh positif. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan dan mempertahankan UMKM yang sedang berjuang di masa COVID-19. Menurut Kepres RI nomor 99 tahun 1998, pengertian usaha mikro kecil dan menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Dikutip dari website resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.271.440 UMKM. Sedangkan di Lampung sendiri tercatat 245.136 pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah. Terkhususnya pada Kabupaten Pesawaran, dikutip dari website resmi pemerintah Kabupaten Pesawaran menjelaskan bahwa data 2020 terdapat 3.808 UMKM. Kajian ini berguna untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas penggiat UMKM yang bernilai ekonomi demi terwujudnya kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran. Agar dapat membantu misi Kabupaten Pesawaran yang ke-6, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan kreatif serta memperkuat perekonomian daerah. Dari data yang ada, tentu sangat diperlukan sebuah pemetaan klasifikasi UMKM yang bertujuan untuk menyusun data secara sistematis dan terstruktur agar dapat mengelompokkan UMKM berdasarkan ciri-ciri mikro, kecil, dan menengah. Dari data tersebut, metode decision tree sangat relevan digunakan untuk melakukan sebuah penelitian yang mengenai pemetaan klasifikasi suatu objek menggunakan algoritma C45. Batasan masalah pada topik ini adalah penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan adalah metode decision tree atau algoritma C45. Klasifikasi data UMKM dalam penelitian adalah mikro, kecil, dan menengah. Tujuan penelitian adalah berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu melakukan klasifikasi UMKM berdasarkan mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Pesawaran menggunakan metode decision tree studi kasus Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pesawaran guna membantu pendistribusian bantuan yang tepat sasaran. Sedangkan manfaat penelitian yaitu memberikan informasi bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran mengenai UMKM setempat sebagai rujukan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Pesawaran dalam membuat kebijakan untuk peningkatan UMKM. Lalu pengimplementasian decision tree ini yaitu adanya pre-processing data. Yang pertama ada cleansing data, transformasi data, dan data mining. Lalu ada implementasi decision tree. Pada kali ini kami menggunakan dua software yaitu RapidMiner dan Excel. Pra-processing data merupakan hal mendasar dalam data mining untuk mengubah data mentah atau raw data menjadi data yang cukup baik untuk diproses ke tahap lebih lanjut. Proses pre-processing data mengubah data-data tersebut menjadi lebih bersih, rapi, dan konsisten. Kualitas data dapat dilihat dari beberapa dimensi seperti akurasi, kelengkapan, konsisten, up-to-date, validasi, mudah terinvestasi. Kualitas data menentukan hasil akhir dari proses data mining. Menurut Gilchrist, lebih dari 60% dari keseluruhan proses data mining adalah pre-processing data. Pada processing data umumnya terdapat dua, yaitu cleansing data dan transformasi data. Yang selanjutnya dapat di mining datanya. Pertama ada cleansing data. Data cleansing biasanya berkaitan dengan data yang hilang, noise, dan outlier sebab tidak sempurnanya saat pengumpulan data dilakukan. Pada saat ini, kita akan membersihkan data dari ketidakkonsistenan data. Pada data yang kosong atau yang biasa kita sebut missing value atau tidak konsisten, nantinya akan digantikan dengan nilai-nilai yang dominan pada setiap data-data yang ada. Mengapa menjadi hal yang paling penting untuk membersihkan data?
Terdapat sebuah ungkapan yang sangat familiar di bidang computer science, yaitu garbage in, garbage out, yang memiliki makna bahwa data yang baik akan menghasilkan data yang baik juga, dan sebaliknya. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, kita harus benar-benar yakin betul untuk tidak salah input data agar tidak mengganggu algoritma yang digunakan untuk memining data nantinya. Lalu ada transformasi data. Data transformasi akan memetakan seluruh atribut ke dalam nilai variabel yang baru. Normalisasi data ini dilakukan untuk mengubah data yang kompleks menjadi data yang lebih mudah untuk diolah. Pada data transformasi biasanya ada normalisasi, attribute selection, dan hierarchy generation. Lalu yang terakhir ada data mining. Data mining adalah pengetahuan yang kita dapatkan pada saat mining data. Pada langkah ini akan dijabarkan step-step implementasi algoritma C45 menggunakan metode decision tree. Yang pertama kita dapat mengimport data. Pada kali ini kita akan mencoba kecamatan Gedung Tataan. Lalu tentukan label yang akan digunakan. Pada kali ini label yang digunakan adalah keterangan. Oke, next, finish. Sudah. Lalu kita dapat mendrag ke dalam parameter. Setelah itu kita dapat membersihkan data-data dengan menggunakan replace missing value. Pengguna replace missing value itu untuk membersihkan data-data yang tidak konsisten, atau bisa disebut juga dengan cleanse data. Kita bisa menggunakan rata-rata untuk semua atributnya, sehingga dapat mengisi data-data yang kosong ataupun data-data yang tidak tepat. Setelah menggunakan replace missing value, kita dapat menggunakan split data untuk men-split data training dan data testing. Split data. Drag ke dalam sini. Split data yang kita gunakan itu rasionya 70-30. Oke. Untuk klasifikasi kita dapat menggunakan tree to rows. Dan hubungkan dengan data training, sedangkan data testing masukkan ke prediksi dan menggunakan apply model pada operator. Apply model. Pada tree to rows kita dapat memasukkan algoritma yang kita gunakan. Pada kali ini kita menggunakan decision tree. Kita drop saja, lalu hubungkan. Lalu kembali ke proses. Lalu gabungkan tree to rows. Lalu setelah dimasukkan ke dalam proses, kita dapat mencari performance klasifikasi. Kenapa menggunakan klasifikasi? Karena decision tree termasuk ke dalam klasifikasi. Lalu kita dapat tarik garis ini untuk memproses. Lalu bisa di play. Role model yang didapatkan if omset per tahun sekian, lalu menjadi mikro. Jika omset per tahunnya di atas lebih besar dari sekian, maka termasuk ke dalam kategori kecil. Dataset yang digunakan ini dengan hasil performance akurasi 98,97% dengan analisasi data. Dari hasil mining data yang telah dilakukan, maka dapat mendapatkan hasil
Hasil decision tree di bawah kurang dari sama dengan 300 juta adalah mikro dan lebih dari sama dengan 300 juta kurang dari sama dengan 2,5 M kecil. Usaha kecil. Dengan rule model, if omset per tahun kurang dari sama dengan 300 juta dan mikro, dan yang kedua, if omset per tahun dia lebih dari sama dengan 300 juta kurang dari sama dengan 2,5 M adalah kecil. Simpulan yang didapatkan yaitu Kabupaten Pesawaran memiliki jumlah UMKM berkategori mikro sebesar 91%, kecil sebesar 8% dan menengah 1%. Kecamatan Kendolong merupakan kecamatan yang paling tinggi memiliki UMKM. Kecamatan Wahilau dan Kecamatan Negeri Katon harus menjadi catatan khusus bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran. Masih sangat dibutuhkannya pemberdayaan untuk UMKM pada Kabupaten Pesawaran demi meningkatkan penghasilan UMKM yang ada. Lalu saran untuk Kabupaten Pesawaran yaitu pengklasifikasian data UMKM Kabupaten Pesawaran sebaiknya dilakukan secara proyek tahunan agar menjadi langkah preventif untuk mengurangi penurunan kualitas UMKM serta membuat sistem informasi UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk salah-salah kata kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.